Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana orang-orang yang mencoba membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu mentok. Mentok ya, bukan mentok. Kalau mentok itu bebek. Mentok itu dead end, buntu. Dan orang-orang yang mencoba membantah argumen Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu banyak diantaranya dari golongan ulama, dari kiai-kiai, dari ahli-ahli, dengan sederet gelar dan peran di masyarakat yang bagus. Tetapi gelar, jabatan, status, dan kedudukan di masyarakat ini tetap tidak bisa menolong tatkala dihadapkan pada argumen-argumen yang mentok tadi. Bahkan sekelas Syekh Mahdi Roja'i pun ya mentok juga. Loh, kok kenapa pada mentok, pada mental? Karena memang literaturnya terbatas. Buku-buku yang tersedia terbatas. Kitab-kitab yang tersedia terbatas. Dalil-dalil yang bisa dihadirkan memang terbatas. Itulah kenapa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani jauh-jauh hari sebelumnya sudah percaya diri. Karena memang dari awal beliaulah yang mula-mula mengumpulkan seluruh kitab itu. Seluruh manuskrip itu, seluruh dalil-dalil itu dalam rangka membuat tesisnya itu. Jadi sebelum orang lain berjibaku, beliau sendiri sudah berjibaku menggali sana-sini, menggali kaidah-kaidah, menggali dalil-dalil, menggali keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa. Maka kitab-kitab di abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8 sudah beliau seksrek. Seksrek itu bahasa Sunda. Dikeruk, dikuliti, atau dikerok habis. Tidak ada yang tersisa. Maka dari hasil penjelajahannya ini, dari hasil penelitiannya ini, dan menurut beliau tidak ada yang tertinggal, maka sampailah pada kesimpulan bahwa tidak ada satu dalil pun yang menerangkan, tidak ada satu catatan sejarah pun yang menerangkan, tidak ada keterangan-keterangan nasab satu pun yang menjelaskan bahwa Ubaidillah ini adalah putra daripada Ahmad bin Isa. Inilah sebenarnya kata kunci dari polemik nasab ini. Semua sudah mengakui, bahkan Mahdi Roja'i, bahkan Kiai Haji Fakhrul Roji yang PBNU itu, bahkan Gus Rumel sudah mengakuinya. Kiai Haji Miftahul Akhyar pun, dan semua kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mencoba membuka kitab, baik itu di pondoknya maupun di online YouTube dengan judul yang heboh-heboh itu, membantah Kiai Haji Imaduddin dan lain-lain. Semuanya mentok di situ. Memang tidak ada kitabnya. Ya mau gimana lagi? Dan memang yang mula-mula belajar itu, yang mula-mula meneliti itu ya Kiai Haji Imaduddin. Dan yang pustakanya paling lengkap juga beliau. Kiai-kiai yang selama ini ada, yang selama ini mengajar, yang selama ini punya nama besar pun tidak peduli dengan kitab-kitab nasab itu. Mungkin beliau hanya memiliki 1-2, dan itu pun kitab-kitab baru yang dikarang Mbak Alwi. Karena mereka tidak ngeh akan adanya serangan ini, akan adanya bom nuklir ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Inilah kesulitan daripada Ba'alwi dan ulama-ulamanya dalam menjawab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Memang tidak ada datanya, abad 4, 5, 6, 7 itu tidak ada data yang menyatakan Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Ya mau gimana lagi? Nah, oleh karena itu yang muncul adalah sanggahan-sanggahan di luar tadi itu. Di luar ilmiah, di luar fakta, di luar data, di luar dalil-dalil kitab. Karena memang itu sudah ditutup, sudah tidak bisa menjawab. Maka kemudian dilarikanlah kepada hal-hal di luar ilmiah tadi. Apa itu? Syekh Mahdi Rojai berargumen bahwa ketersambungan nasab itu boleh setelah berabad-abad atau ratusan tahun. Asal diakui banyak masyarakat. Asal sudah terkenal. Nah, bolehnya ini berdasarkan apa? Membolehkan mempercayai orang mengaku kepada nasab Nabi setelah 5 abad, 500 tahun. Baru kemudian ngaku-ngaku dan itu harus dipercaya. Sementara data yang valid di abad 4, 5, 6 menyatakan anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3. Atau tidak ada Ubaidillah itu sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Jadi ini jelas menabrak data awal, jelas menabrak dalil awal. Dan ini tidak bisa. Dan ini ceroboh. Ini kok mudah banget mempercayai sebuah klan untuk dijadikan keluarga Nabi setelah 500 tahun tidak ada data. Itu satu Mahdi Rojai, argumen non-ilmiahnya. Pertanggungjawabannya di mana kok mau mengakui klan yang sudah ratusan tahun tidak ada kabar tiba-tiba diakui. Kemudian yang kedua, alasan Mahdi Rojai yang tidak ilmiah, yang naratif, yang opini adalah bahwa keluarga Ba'alwi ini tidak tercatat, bukan berarti tidak ada, tetapi tidak bisa dijangkau oleh para pencatat, oleh para ulama, oleh para penulis buku, oleh para ahli sejarah. Tidak ada keterangannya, tidak ada datanya, tetapi orangnya ada. Masya Allah. Ini kan teori hayalan, teori kemungkinan. Mungkin saja ada. Kemudian teori kemungkinan ini dikembangkan karena peperangan, karena musuh-musuh yang benci terhadap keluarga Nabi, karena orangnya memang ingin mengasihkan diri atau jauh dari keramaian masyarakat. Atau kitab-kitabnya dibakar orang. Catatan-catatan sejarahnya dibakar orang, dimusnahkan orang. Ini kan sesuatu karangan yang tidak bisa dijadikan alasan untuk menetapkan sesuatu yang penting. Menetapkan seseorang sebagai keturunan Nabi dengan asumsi-asumsi, hayalan-hayalan, kemungkinan-kemungkinan. Itu sekelas Mahdi Rojai. Kemudian ada lagi kiai yang juga sama seperti Mahdi Rojai ini. Namanya Kiai Fahruddin Al-Bantani itu yang dari Banten. Memang beliau kiai besar, pintar, ahli fikih, ahli ceramah dan lain-lain, majelisnya pun besar. Tetapi ketika membahas nasab, tetap juga mentok seperti Syekh Mahdi Rojai. Beliau juga tidak ada data ketersambungan Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa. Maka beliau menimpalinya dengan teori tadi. Hilang itu, catatan itu tidak ada, argumennya pun sama dengan Syekh Mahdi Rojai. Tidak sempat tercatat karena keterbatasan orang yang mencatat. Si pengarang kitab, si ulama tersebut, si pencatat tersebut, si pembuat manuskrip tersebut tidak punya data kepada keluarga Ba'alwi, keluarga Ubaidillah itu. Tetapi bukan berarti Ubaidillah tidak ada. Belum tentu. Itu hanya karena tidak dicatat saja. Tidak ditemukan saja. Jadi rujukan saudara Imad. Begitu. Di sana tidak disebutin Ubaidillah, anak daripada Ahmad bin Isa. Enggak ada Ubaidillah. Dianggap fiktif. Kesimpulannya. Padahal
Yang namanya sejarah enggak begitu. Orang tergantung mengenal sejarah. Itu tergantung sejauh mana mengenal sejarah. Ada orang sejarahnya dia tahu i'tisam musola. Emang di zaman itu. Lalu kemudian ada masjid. Salah itu. Ya kagak. Itu waktu itu. Harusnya begitu. Andai betul itu kitab Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Andai betul. Maka pengarang tidak memberikan komentar bahwa Ubaidillah bukan anaknya daripada Ahmad bin Isa. Enggak memberi komentar juga dia anaknya. Karena orang menulis sejarah sepanjang data yang dia dapat. Bila dia enggak tahu, enggak boleh lalu nulis. Namanya tidak ilmiah. Karena dia enggak tahu. Ini saja Syajaratul Mubarakah ada anak lagi namanya Ubaidillah. Biasa, contoh ada kiai. Ada kiai punya anak 7. Kiai. 7. Ini dari bini tua. Dari bini tua. 7. 3 laki, 4 perempuan. Dari bini nomor 2, 1 perempuan. Dari bini nomor 3, 2 laki perempuan. Bini nomor 4, 2 perempuan. Dalam satu buku ditulis anak kiai ini 7 doang. Karena yang nulis ini ya dia taunya itu. Lalu kemudian muncul ini anak kiai. Saya belum dapat datanya waktu nulis. Begitu. Namanya Arif. Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau memang Syajaratul Mubarakah itu adalah karya beliau, itu bukan berarti menafikan tidak mengakui dalam catatan itu. Cuman data yang beliau dapat ya segitu. Hah? Yang dia tahu. Ubaidillah dia nggak tahu. Ini juga asumsi. Ini juga hayalan. Ini juga hanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak ada dasarnya. Ini juga argumen seperti ini juga tertolak. Tidak dicatat bukan berarti tidak ada. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Dan kiai-kiai lain pun pasti bicara begitu. Kiai besar manapun pasti mentoknya di situ. Dalilnya dalam kaidah ada adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Apa katanya? Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul. Ada kaidah itu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ada orang bawa motor ke rumah, bawa kunci, cerek, kuncinya diambil, dicantolin di paku. Dia lupa paku yang mana, apa di kamar ini. Oh nyari-nyari dia, istrinya mau cepet anterin saya ke pasar, nggak ada kuncinya. Kata istrinya, adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Betul itu, karena ada apa? Lahu qarinah. Ada qarinah. Apa qarinahnya? Dia punya motor. Dan kalau dia itu naruh motor depan rumah, biasanya kuncinya dibawa ke dalam dan biasanya dicantolin. Dicari-cari nggak ketemu bukan berarti tidak ada. Ada kuncinya dalam rumah tapi belum ditemukan. Tetapi dia harus punya lahu dalilun wa hujjatun wa qarinatun. Qarinahnya apa? Adanya motor. Di depan rumah motor dia, masa iya dia punya motor nggak punya kunci? Betul apa tidak? Kemudian dia biasanya bawa kunci itu ke dalam rumah.
Kemudian dia ingat naro di paku. Itu korinahnya banyak, hujahnya banyak, dalilnya banyak. Hanya belum ditemukan aja itu kunci. Tapi Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad ini laisa lahu qarinah, laisa lahu dalil, wa laisa lahu hujjah. Enggak boleh pakai dalil adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi pakai dalilnya adalah al ilmu bi adami dalili dalilun. Mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada, atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua pakai dalilnya adalah la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak direken, tidak dihitung sebuah sangkaan yang telah jelas salahnya. Guru-guru kita, yai-yai kita, mbah-mbah kita tidak pernah nanya-nanya silsilah kalau ada Habib. Ada Habib, ana Habib, turunan Nabi, Masya Allah, terima kasih Bib, barokah doain pondokane. Doa, Allahumma sholli ala sayyidina. Siapin, gak punya duit juga. Alhamdulillah. Kenapa? Husnudzon, namanya husnudzon, namanya dzon. Namanya kita terima saja, mudah-mudahan ada barokah. Kata ketum juga barokah kalau kita husnudon. Betul, orang husnudon itu barokah. Tetapi apabila sebuah dzon itu qad tabayyana khata'uhu fala sabila lahu bidalil, maka tidak boleh lagi dijadikan dalil. Kalau sudah ada dalilnya nggak bisa. Yai Syakir misalnya orang Bekasi, tiba-tiba ada tetangganya yang meninggal ibunya, bayinya lahir di rumah sakit, dibawa ke Tuban untuk menjaga kehormatan kemuliaan anak ini. Kasihan nggak punya ibu, nggak punya ayah. Dikatakan anak siapa ini Yai Syakir? Anak saya. Husnudon semua, bisa jadi anaknya Yai Syakir benar. Maka ditanya sama orang-orang desa, itu anak siapa? Anak Yai Syakir dari Bekasi, namanya dzon. Tapi setelah 20 tahun mau dinikahkan, Yai Syakir ini juga ngegeruyeng aja dalam pikirannya, ini saya mau nikahkan atas nama saya atau bagaimana? Kalau atas nama saya nggak sah karena saya bukan walinya. Kalau misal saya sebutkan, maka nanti dia takut sedih. Tiba-tiba lah bismillah aja, mudah-mudahan Allah mengampuni saya katanya. Mau dinikahkan aja sama Yai Syakir. Tiba-tiba datang Yai Ansori, namanya Yai Ansori, rambut gondrong. Nanti dulu. Nanti dulu, jangan dinikahkan. Ini saya telah dapat informasi dari Bekasi bahwa ini bukan anaknya Kak Haji, ini anaknya tetangga Kak Haji, ibunya meninggal, Kak Haji kasihan, kemudian Kak Haji asuh dia sebagai anak sendiri, nggak bisa nikah. Mana katanya dalilnya? Ini tuh rumah sakitnya, ini bukti dari rumah sakit bahwa ini bayi anaknya Samlawi, Samlawi lagi, ibunya Samsiah, bukan anak Kak Haji. Dulu-dulu kalau orang sampai ditanya di pengadilan pun, di pengadilan Tuban, ini si anak ditanya, hei apa namanya Gus Jami, anak siapa itu? Kamu bersaksi di depan pengadilan setelah disumpah. Saya tanya kata hakim, anak siapa itu? Anak Yai Syakir. Sah apa tidak? Sah. Karena suhroh wal istifadah. Sudah tasamu bainan nas fi palang wa fi soko, bahwa anak ini anak Yai Syakir. Tapi ketika surat dari rumah sakit ini sudah ada, jelas ini bukan anak Yai Syakir, suhro istifadoh itu gugur semua. Jadi suhro dan istifadoh itu, kata Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Al Jawabul Jalil,
Innan nasaba mimma yasbutu bisyuhrati wal istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhrah dan istifadah. Syuhrah istifadah itu kesaksian tanpa melihat, cukup mendengar dari orang-orang saja. Orang mengatakan itu anak Yai Sakir, kita percaya saja itu anak Yai Sakir. Kalau ditanya oleh hakim anak siapa, kita tidak dianggap berdosa, tidak dianggap berbohong kalau mengatakan anak itu anak Yai Sakir, karena sudah syuhrah dan istifadah. Dulu sebelum ada penelitian nasab Ba'lawi, orang yang mengatakan Ba'lawi turunan Nabi itu tidak berdosa. Kenapa? Sudah syuhrah wal istifadah. Tapi ketika surat lahirnya ada bahwa Ubaid ini leluhur mereka bukan turunan Ahmad, ya ndak boleh. Kan kitabnya sekarang baru ditemukan. Kitab-kitabnya ini banyak, itu sekarang baru ada di Indonesia. Dan asumsi-asumsi ini kemudian ditutup atau dibungkus dengan tuduhan. Kalau orang pintar tidak bicara begitu, dia harus mengakui data lain walaupun baru. Seperti Madi Rojai, ya data baru juga diakui. Kitab-kitab karangan Ba'alwi juga harus diakui sebagai data baru. Maka ulama-ulama ini meminta kepada Kiai Haji Imaduddin untuk juga mengakui data-data baru. Data-data abad 10, 11, 12 yang kebanyakan dikarang oleh Ba'alwi itu dipaksakan oleh mereka itu untuk diakui oleh Kiai Haji Imaduddin sebagai pensahih tersambungnya nasab Ba'alwi. Tentu saja ini ceroboh karena pengakuan-pengakuan dari Ba'alwi itu, kitab-kitab baru itu bertentangan dengan kitab lama, dengan data asli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Imaduddin menjelaskan bahwa tidak ditemukan, tidak dicatat bukan berarti tidak ada. Itu hanya untuk yang tidak ada qarinah, yang tidak ada clue kepada fakta sebenarnya. Blank sama sekali. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Itu membutuhkan qarinah-qarinah, keterangan-keterangan lain yang menjelaskan bahwa memang itu ada. Itu baru bisa. Beliau menjelaskan seperti orang kehilangan kunci motor, padahal motornya ada. Dia cari-cari di dalam rumah, di kantong, di meja, di dapur, di rak buku. Itu tidak ditemukan, tetapi barangnya ada. Karena apa? Karena petunjuknya ada, motor itu. Motornya ada. Nggak mungkin kuncinya tidak ada. Itulah qarinahnya. Nasab Ba'alwi pun, kalaupun misalnya Ubaidillah itu tidak dicatat, tetapi petunjuk-petunjuk yang lain ada, itu bisa. Tetapi ini sama sekali tidak ada qarinah, sama sekali blank. Orang kemudian meminta bahwa tidak tercatat itu bukan berarti tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kehilangan argumen ini, mentok di argumen ini, tidak adanya keterangan ini, kemudian menyerang Kiai Haji Imaduddin secara pribadi, secara perorangan, secara watak, secara framing. Pola pikirnya seperti Wahabi lah, dipengaruhi oleh Syiah lah, pola pikir komunis lah, pola pikir Khawarij lah. Padahal ini pola pikir ilmiah saja. Tidak ada catatannya, tidak ada keterangannya, mau gimana lagi. Tetapi orang-orang itu memaksakan untuk menyambungkan nasab Ba'alwi dengan asumsi-asumsi, dengan selemah-lemahnya data. Yaitu data-data baru yang mana merupakan karangan atau propaganda dari Ba'alwi sendiri. Tentu saja ini ditolak oleh kita, ditolak oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan juga ditolak oleh logika waras kita. Jadi kita tidak akan kaget lagi ketika ada kiai, ulama, orang besar yang kemudian marah-marah, mengkafir-kafirkan, mengiblis-ibliskan, mensyiah-syiahkan, mempki-pki-kan, mengkhawarij-khawarijkan, mendajjal-dajjalkan. Karena apa? Karena memang mentok tidak bisa menemukan argumennya.
Jadi inilah salah satu cara mereka untuk dalam tanda kutip berargumen. Walaupun lemah tetapi kan masih bisa bersuara, sayup-sayup terdengar perlawanannya. Dan itu tidak akan memenangkan dalam tanda kutip argumentasi ini. Karena yang namanya kebenaran itu ya memang sulit dilawan. Dan yang namanya kebohongan itu memang banyak jalannya untuk roboh. Mau gimana lagi? Jadi mulai saat ini kita tidak usah kaget kalau ada kiai-kiai yang membuat judul-judul heboh, membantah, meruntuhkan, merungkatkan, tetapi ketika sampai pada pembahasan Ubaidillah anak Ahmad bin Isa, ya mentok. Kemudian diganti dengan narasi-narasi dan opini-opini yang sangat lemah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.